like a Hellcat. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful Indonesia. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Teman-teman sekalian, ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Aisyah Amini. Sekarang saya menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, program studi Usaha Perjalanan Wisata. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengupas tentang Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, letak dari Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini terletak di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Seperti yang kita ketahui, nama dari Kota Palembang itu merujuk pada pa yang berarti suatu tempat dan Lembang yang berarti daratan yang digenangi air. Jadi sudah jelas di sini jika kita gabungkan kata Palembang berarti daratan yang digenangi air. Nah, maka teman-teman udah tahu bahwa Kota Palembang ini merupakan dataran rendah. Nah, kemudian siapa Sultan Mahmud Badarudin II itu? Sultan Mahmud Badarudin II merupakan salah satu penguasa dari Kesultanan Palembang Darussalam yang telah ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan nasional. Nah, jika ada Sultan Mahmud Badarudin II, maka mungkin ada dong Sultan Mahmud Badarudin I. Benar, ada Sultan Mahmud Badarudin I yang telah berjasa dalam pembangunan Masjid Agung Palembang yang kita nikmati sekarang. Jika kita berbicara tentang Museum Sultan Mahmud Badarudin II, mungkin kita harus tahu dulu letak dari Museum Sultan Mahmud Badarudin ini sendiri. Nah, Sultan Mahmud Badarudin ini sendiri terletak pada 19 unit bukit kecil, yaitu di Jalan SMB 2. Nah, objek wisata dari Sultan Mahmud Badarudin II ini atau Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini sangat strategis, yaitu terletak di sekitar objek-objek sejarah atau objek-objek bersejarah dari Kota Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam itu sendiri, yaitu Ampera, Monpera, dan juga Benteng Buto Bersa. Nah, awalnya Museum Sultan Mahmud Badarudin ini terletak di Kuta Lama. Kemudian tempat itu dihancurkan oleh kerajaan Inggris karena sebagai hukuman bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, kemudian dibangun lagi di tempat yang sama, yaitu dengan nama Gedung Siput, dengan mengadopsi gaya Eropa, Hindia, dan berdasarkan rumah Bari, yaitu rumah adat dari Palembang. Nah, awalnya bangunan dari Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini merupakan bangunan kantor residen kolonial yang direnovasi dengan penambahan kaca. Kemudian pada Perang Dunia Kedua oleh tentara Jepang digunakan sebagai markas mereka. Kemudian pada masa kemerdekaan, museum ini digunakan sebagai markas Tentara Nasional Indonesia yang sekarang bernama Kodam II Sriwijaya. Lokasi dari
Sultan Mahmud Badarudin II ini sekarang di tempat yang sama, yaitu di sekitar Ampera atau di sekitar dari Benteng Kota Besar itu sendiri. Nah, teman-teman, sekarang kita beralih ke koleksi yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini sendiri. Jadi koleksi yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II sendiri untuk kendi-kendian yaitu ada kendi susu. Nah, kendi susu ini terbuat dari tembikar atau terbuat dari tanah liat dan juga menggunakan alat putar untuk membuat gerabah. Nah, kemudian ada kendi lokal. Nah, kendi lokal ini ditemukan di Kota Kayu Agung dan juga biasanya dijual di toko-toko tembikar di Kota Kayu Agung itu sendiri. Kemudian ada kendi Cina. Nah, kendi Cina ini merupakan kendi yang pada permukaannya terdapat lukisan burung hong. Teman-teman tahu nggak burung hong itu apa? Nah, burung hong itu dalam istilah Cina artinya burung surga, yang itu kendi ini dibuat untuk minum arak pada dinasti Ming. Kemudian ada kendi mawar 1 dan kendi mawar 2. Nah, kendi mawar ini digunakan oleh masyarakat untuk pada saat kalian ingin membuat rumah. Nah, itu untuk menjamin keselamatan dari milik rumah itu sendiri. Kemudian ada lukisan dari Istana Kuto Gawang yang merupakan istana dari Sultan Mahmud Badarudin I. Kemudian ada foto-foto yang menunjukkan bahwa Kesultanan Palembang Darussalam ataupun Kesultanan dari Sultan Mahmud Badarudin II ini merupakan kesultanan yang memiliki kota air. Nah, Sultan membagi pemukimannya atas dua, yaitu di pusat kota dan juga untuk pemukiman lain. Nah, untuk pusat kota itu sendiri, Sultan Mahmud Badarudin II mencanangkan pusat kota ini di yang sekarang disebut Benteng Kota Besar. Kemudian untuk pembagian dari pemukiman penduduknya itu terbagi menjadi dua, yaitu yang ada di darat dan kemudian yang berada di atas air. Nah, untuk yang di darat itu merupakan pemukiman dari warga asli Palembang dan juga bangsa Arab. Nah, kemudian yang untuk rumahnya itu sendiri itu berupa rumah panggung yang menghadap ke arah sungai. Nah, jadi untuk yang tinggal di permukaan air atau di atas air yaitu adalah bangsa Cina atau bangsa Tionghoa dan Tionghoa dan beberapa bangsa lain dari itu bangsa asing lain. Nah, kemudian ada pembagian dari kita temukan bahwa di Museum Sultan Mahmud Badarudin II itu ada banyak sekali perahu atau miniatur dari perahu itu sendiri, yaitu ada perahu cukung, kemudian ada perahu golek, kemudian ada perahu bidar, kemudian ada perahu kajang. Nah, untuk perahu jukung ini sendiri digunakan untuk berdagang dari kapal besar yang digunakan untuk berdagang. Namun untuk kapal perahu kolek itu sendiri digunakan untuk berpergian ke tempat-tempat yang dekat. Kemudian ada perahu kajang. Nah, perahu kajang ini memiliki atap. Jadi ada 3 bagian yang terdapat di perahu kajang itu. Yang pertama ialah bagian depan yang berfungsi untuk meletakkan barang-barang dagangan. Kemudian di bagian tengah itu berfungsi untuk sebagai tempat tidur dan sebagai ruang keluarga. Kemudian ada pada bagian belakang juga itu sebagai dapur. Nah, kemudian kita bisa menemukan beberapa kendi-kendi dan juga beberapa arca dan juga beberapa prasasti. Nah, ada beberapa prasasti yang merupakan duplikatnya karena untuk prasasti yang asli itu berada di Museum Nasional Indonesia. Nah, untuk prasasti yang berada di
Sultan Mahmud Badarudin II ini ada prasasti bom baru. Nah, jadi prasasti bom baru ini bentuknya lonjong dan kemudian isinya berisi tentang hukuman bagi orang-orang yang berkhianat kepada kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Nah, beberapa prasasti ini merupakan bukti dari adanya kerajaan Sriwijaya sebelum hadirnya Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian ada prasasti Talang Tuo. Nah, prasasti Talang Tuo ini menjelaskan tentang pembangunan taman dari Raja dari Sriwijaya itu sendiri. Kemudian ada prasasti Kedudukan Bukit. Nah, prasasti Kedudukan Bukit ini bercerita tentang perjalanan suci yang dilakukan oleh Dapun Tahyang. Nah, Dapun Tahyang ini ada yang mengatakan bahwa perjalanannya ke Minangkabau. Kemudian ada yang berpendapat bahwa dia melakukan perjalanan ke sekitar Candi Muara Takus, dan kemudian ada lagi pendapat lain yang mengatakan bahwa dia melakukan perjalanan di sekitar Komering, yaitu di Oki, Sumatera Selatan. Kemudian ditemukan beberapa uang logam dari masa Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian ditemukan baju-baju pelaminan, dan juga baju-bajunya itu ada baju kesultanan yang biasanya dipakai oleh sultan dan juga priai-priai dan perangkat-perangkat dari kesultanan atau orang-orang dari kesultanan untuk pertemuan-pertemuan resmi. Kemudian pada saat masa kolonial Belanda itu dipakai oleh gubernur-gubernur juga untuk pertemuan resmi. Kemudian kita ada aisan gede. Nah, aisan gede ini merupakan pakaian yang digunakan yang mengadaptasi dari budaya Jawa. Nah, tetapi kemudian itu diimprovisasi atau diubah lagi dengan memasukkan unsur-unsur Islam. Kemudian kita punya pakaian aisan haji. Nah, aisan haji ini merupakan pakaian pengantin yang diadaptasi dari pakaian raja-raja dari Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, dulunya pakaian ini dibuat dengan sangat rapi dan sangat bagus karena menggunakan emas murni, permata asli, dan juga dijahit oleh penjahit terbaik. Kemudian di luar museum juga kita menemukan ada 3 buah arca. Yang pertama yaitu arca Ganesha, yang kedua arca Ganesha tapi dalam bentuk setengah jadi, dan ketiga adalah arca Cina seperti arca singa. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa arca Ganesha ini merupakan arca yang melambangkan Dewa Ganesha atau Dewa Pengetahuan dan kebijaksanaan. Kemudian ada arca yang setengah jadi dan juga arca singa yang biasanya diletakkan untuk di samping kiri dan kanan tangga untuk sebagai penjaga rumah. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan khilaf. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful, you know